Nah, saya ingin sharingkan ketika orang ingin mencapai kekayaan tanpa batas, satu-satunya cara adalah mereka harus merubah dirinya terlebih dahulu. Kenapa? Risky to change, riskier not to change. Berubah itu berisiko, namun jauh lebih berisiko kalau kita tidak berubah. Seekor hewan yang kita tahu sekarang ada di museum yang sudah punah adalah dinosaurus. Dinosaurus punah bukan karena dia tidak punya tenaga yang kuat. Dinosaurus punah bukan karena dia tidak punya badan yang besar. Dinosaurus punah karena dia tidak bisa mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannya masing-masing. Lingkungan berubah, cuaca berubah, iklim berubah. Namun dinosaurus tidak berubah. Itu membuat dinosaurus pada akhirnya punah. Nah, saya ingin katakan bahwa teknologi kita berubah, ekonomi kita berubah, iklim perusahaan kita berubah. Semua terjadi dan begitu cepat. Ada 4 era yang sudah berubah. Namun apa terjadi? Kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan yang terjadi pada 4 era tersebut, kita juga akan sama seperti dinosaurus, mungkin nantinya kita ada di museum. Nah, hari ini ada 4 era, saya akan sharingkan masing-masing satu persatu. Yang pertama adalah era agraris. Dalam era agraris, orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang yang punya banyak sekali perkebunan, punya banyak sekali peternakan, punya banyak sekali kambing, punya banyak sekali domba, dan lain sebagainya. Kalau Anda perhatikan di era agraris, ketika orang menikah, tentu saja mas kawinnya adalah 100 kambing, 100 sapi, dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang kaya di era agraris. Maka dari itu kenapa di era agraris orang perang hanya untuk memperebutkan lahan. Dalam era agraris kurang lebih ada 3 kasta. Ada kasta miskin, kasta menengah, kasta atas, ya. Kasta miskin, kasta menengah, kasta kaya atau kasta bangsawan. Dan dalam era agraris orang yang masuk dalam kasta paling bawah, sebutlah petani dan lain sebagainya, itu mustahil untuk masuk atau naik kasta ke kasta menengah maupun ke kasta atas. Ini terjadi di era agraris. Namun kemudian saat pertama kali Inggris menemukan mesin uap pertama dan saat pertama kali Columbus menemukan pulau Amerika Serikat, masuklah era baru, dan itu tanda berakhirnya era agraris dan masuknya era baru, yaitu era industri. Nah, dalam era industri orang yang sukses dan orang yang kaya bukan lagi orang yang punya banyak sekali lembu, sapi, kambing, tanah yang luas, perkebunan yang luas, bukan. Tapi di era industri orang yang sangat sukses adalah orang yang punya pendidikan tinggi, S1, S2, S3, ya. Kemudian orang yang sukses di era industri adalah orang yang punya modal yang besar. Dan dalam era industri ini kurang lebih ada 3 kasta juga, ya. Ada kasta miskin, kasta menengah, kasta atas. Berbeda dengan era agraris, orang yang masuk dalam golongan kasta miskin di era industri itu bisa jadi kasta menengah atau bisa jadi kasta kaya, namun memerlukan waktu yang lama. Jadi tidak aneh jika kita melihat di era industri banyak orang yang tadinya miskin ke kaya itu bisa, tapi sudah berusia 60 tahun. Jadi percuma, ya, sudah bau tanah. Jadi dari muda mau menuju kaya itu bisa, tapi butuh waktu yang sangat-sangat lama. Dan orang yang sukses di era industri adalah orang yang dominan berpikir di otak kiri. Apa itu otak kiri? Orang yang berpikir dengan logika mereka berpikir dengan sesuatu yang pasti. Jadi di era industri punya satu buah dongeng di mana orang sekolah yang baik agar mendapatkan universitas yang terbaik. Mereka kuliah yang terbaik agar mereka dapat IPK yang terbaik. Mereka dapat IPK yang terbaik agar mereka bisa kerja di perusahaan yang terbaik. Mereka kerja sungguh-sungguh, mereka loyal agar mereka naik jabatan dan mereka punya posisi terbaik. Kemudian mereka menikah, kemudian akhirnya mereka bekerja bersama ketika punya anak, kemudian istri pensiun, dan kemudian bekerja lebih giat lagi agar naik jabatan, punya mobil lebih besar lagi, punya hutang lebih besar lagi, punya rumah lebih besar lagi, dan akhirnya anak pun menikah, punya cucu, dan akhirnya meninggal dengan bahagia. Ini dongeng yang terjadi di era industri. Namun era berubah, dongeng seperti ini tidak bisa terjadi lagi. Dan saat pertama kali runtuhnya tembok Berlin tahun 1989, dunia sudah mengalami satu perubahan era, dan ini merupakan tanda berakhirnya era industri dan masuk era baru yang namanya era informasi. Dan dalam era informasi, orang yang sukses, orang yang kaya bukan lagi orang yang punya pendidikan yang tinggi, bukanlah lagi orang yang punya tanah yang banyak, perkebunan yang banyak, kambing yang banyak, sapi yang banyak. Tapi di era informasi, orang yang sukses adalah orang yang bisa mengupdate informasi lebih cepat dibanding dengan yang lain. Orang yang sukses di era informasi adalah orang yang dominasinya adalah otak kanannya, bukan otak kirinya. Kita tahu otak kiri berpikir secara logika, fakta, dan data. Sementara otak kanan berpikir secara intuisi, ya, feeling, dan emosi. Nah, dalam era informasi ada 3 kasta lagi. Kasta miskin, kasta menengah, kasta atas. Kasta miskin, kasta menengah, kasta atas. Dan dalam era informasi, kasta miskin dapat menjadi kasta atas itu dalam waktu tempo yang sangat singkat, bahkan mungkin 1-3 tahun saja. Bagaimana saya dapat mengatakan hal seperti ini? Coba Anda lihat Indonesian Idol. Coba Anda lihat Aris Idol. Tadi adalah seorang pengamen, dalam waktu yang singkat menjadi seorang penyanyi profesional yang cepat sekali terkenal. Coba Anda lihat The Master, yang sebuah acara yang menjadikan seorang yang tadinya dari pesulap jalanan, pesulap di kampung, menjadi seorang pesulap yang bisa tampil di seluruh Indonesia. Coba Anda lihat banyak sekali acara-acara reality show, salah satunya The Apprentice.
Sebuah acara yang dibuat oleh Donald Trump, di mana banyak orang yang dalam waktu singkat ketika dia berhasil memenangkan kompetisi dalam acara The Apprentice, dia akan dipilih langsung dan diberikan posisi yang tertinggi dan diberikan gaji kurang lebih sekitar 100.000 US dollar per bulan atau kurang lebih 1 miliar per bulan dari Donald Trump itu sendiri dalam waktu hanya mengikuti kompetisi kurang lebih selama 6 bulan sampai 1 tahun. Anda bayangkan di era informasi, karena banyaknya update informasi, kemungkinan besar Anda bisa dari kasta bawah ke kasta atas dengan cepat. Jadi ini ada sebuah kabar baik dan kabar buruk untuk Anda. Kenapa kabar baik? Karena dengan adanya era informasi, Anda bisa mengupdate informasi dan kecepatan Anda dalam berbisnis itu jauh lebih cepat. Namun, karena adanya informasi yang jauh lebih transparan, jauh lebih liquid, ini akan membuat kompetitor Anda semakin banyak. Dan kemudian era terakhir adalah era konseptual. Nah, dalam era konseptual, orang yang aneh adalah orang yang menang. Coba Anda lihat, band-band yang punya suara bagus tidak lagi band-band yang terkenal, tapi band-band yang lupa dengan liriknya, justru itu yang terkenal. Anda lihat banyak sekali penyanyi-penyanyi yang tidak punya kualitas bagus, tapi dia punya konsep yang bagus. Jadi di era konseptual, kualitas bukan lagi nomor satu, melainkan komunikasi adalah nomor satu. Jadi kembali lagi di era konseptual, bukan kualitas yang nomor satu, tapi komunikasi yang nomor satu. Saya sering makan di Bandung, saya pernah makan di Cafe Sierra Bandung, kemudian kami makan pemandangan indah, udaranya sejuk, dan ditemani oleh sebuah band yang suaranya merdu sekali. Dalam hati saya, suaranya merdu tapi tidak punya konsep dan akhirnya kalah dengan orang yang lupa dengan liriknya. Dan banyak sekali artis-artis yang suaranya pas-pasan tapi dia punya konsep, itu yang membuat dia akhirnya berhasil. Jadi jika Anda ingin berhasil dalam era konseptual, Anda bukan hanya berpikir dengan otak kiri, Anda harus berpikir dengan otak kanan. Nah, ketika saya sudah jelaskan ada 4 era yang sudah berubah, namun banyak orang yang masih tetap bertahan dengan eranya masing-masing. Dari mana saya tahu? Contoh saja, jika Anda punya sebuah buku gambar kosong, Anda berikan kepada anak-anak berusia 5 tahun, 6 tahun, di seluruh Indonesia, di Jakarta, Surabaya, Medan, Balikpapan, dimanapun. Nah, ketika Anda memberikan buku gambar tersebut, Anda minta gambarkan secara bebas, maka Anda akan menemukan lebih dari 50% akan menggambar hal yang sama. Apa itu? Mereka akan menggambarkan 2 gunung, kemudian ada sawahnya, kemudian ada rumah petani, ada jalan berliku, ada awannya, kemudian ada mataharinya, dan biasanya kalau sudah ada gunung 2, biasanya ada burung 2 juga, ya. Dan kemudian jangan-jangan mungkin ketika saya berbicara seperti ini, iya juga saya akan gambar hal yang sama. Nah, kenapa orang gambar hal yang sama? Dari kakek kita, dari cucu kita, dari anak kita, kenapa kita gambar hal yang sama? Ini bukti bahwa walaupun era berubah, tapi kita pasti punya mentalitas yang belum berubah. Jadi setelah Anda mendengarkan CD audio ini kesempatan untuk Anda, era sudah berubah, maka tidak ada jalan lain selain Anda harus mengubah konsep Anda. Nah, saya ingin sharingkan ada 4 poin yang Anda harus ketahui bagaimana Anda punya kekayaan tanpa batas. Poin yang pertama, uang versus peluang. Nah, apa bedanya uang dengan peluang? Saya tahu Pak bedanya, mungkin Anda bertanya seperti itu. Bedanya adalah hurufnya Pak, ya, atau bagaimana pelafalan. Bukan, memang uang dan peluang itu beda huruf, tapi saya ingin katakan bukan dari beda hurufnya, tapi beda maknanya juga. Uang, kalau kita jumlahkan katanya, ya, atau hurufnya, itu hanya 4 huruf, U-A-N-G. Sementara kalau peluang, ya, itu ada 7 huruf, P-E-L-U-A-N-G. Silakan Anda hitung sendiri. Artinya apa? 4 dan 7. 4 itu bukan angka yang baik, dan 7 tentu saja angka yang baik. Jadi banyak orang selalu berfokus sama uang. Mereka tidak pernah berfokus dengan peluang. Karena kalau kita incar uang kita hanya dapat 1 kali. Misalkan contoh, ada seorang klien, kita ketok harga dia yang tinggi, ya, dan kita dapat uang yang banyak. Namun apa terjadi? Setelah dari itu dia bisa cek harga, ternyata kita ketok harga dia, ya, dan akhirnya dia kesel dan dia tidak mau beli lagi dengan kita. Jadi kita hanya dapat 1 kali. Dan bisnis bukan bicara soal hit and run, tabrak langsung lari. Tapi bagaimana kita dapat, nggak apa-apa, nggak terlalu banyak, tapi kita dapat peluang terus. Jadi jika Anda ingin punya kekayaan tanpa batas, putuskan hari ini juga, jangan kejar uang, tapi kejarlah peluang. Yang kedua, poin yang kedua, Anda harus jadi yang Kenapa harus jadi yang Karena ketika Anda jadi yang atau jadi yang pertama, itu akan membuat orang akan selalu ingat Anda. Contoh, ya, kalau saya tanya siapa orang yang pertama kali mendarat di bulan, tentu saja Anda akan bilang, oh saya tahu Pak, Neil Armstrong. Kalau saya tanya yang kedua, ketiga siapa, mungkin Anda bilang orang Indonesia. Neil Armstrong berhasil mendarat di bulan dengan selamat dan aman. Nah, ini pintar-pintarnya orang Indonesia. Bukan. Yang mendarat kedua dan ketiga bukan orang Indonesia, tapi sama-sama orang luar negeri juga. Namun kenapa kita hanya mengingat Neil Armstrong? Karena Neil Armstrong adalah orang yang pertama. Yang kedua kita nggak ingat. Waktu Taufik Hidayat menang Olimpiade bulu tangkis di Yunani, ya,
Yang kita hanya ingat Taufik Hidayat. Juara 2 siapa? Oh, saya tahu Pak. Cincong, nggak tahu. Pokoknya nama Cina atau nama Korea atau nama Jepang saya nggak tahu. Karena orang akan selalu ingat yang pertama. Kalau Anda tidak mengikuti sepak bola dengan baik, Anda mungkin hanya mengingat Ronaldo. Kalau Anda tidak mengikuti basket dengan baik, mungkin Anda hanya mengingat Michael Jordan. Kalau Anda tidak mengikuti MotoGP dengan baik, mungkin Anda hanya mengingat Valentino Rossi. Kita hanya selalu ingat yang pertama atau yang Ya, jadi Anda harus buat produk Anda, bisnis Anda selalu harus jadi yang pertama atau yang terbesar, termewah, terpanjang, harus ada yang pertama. Ada bilang, Pak, kalau yang mendarat di bulan sudah ada gimana? Anda harus kreatif. Ya, kalau manusia pertama yang mendarat di bulan, Neil Armstrong sudah ada. Anda bilang, wanita pertama yang mendarat di bulan. Pak, kalau wanita pertama sudah ada, ya sudah, wanita Asia pertama yang mendarat di bulan. Pak, kalau wanita Asia sudah ada, ya sudah, wanita Indonesia pertama yang mendarat di bulan. Pak, kalau Indonesia sudah ada, ya sudah, wanita Jakarta pertama yang mendarat di bulan. Pak, kalau Jakarta sudah ada gimana? Ya sudah, wanita Cengkareng pertama yang mendarat di bulan. Pak, kalau Cengkareng sudah ada gimana? Ya sudah, wanita Cengkareng Perawan pertama yang mendarat di bulan. Jadi yang penting harus pertama dan harus Ya, kenapa kami juga menggunakan motivator termuda nomor 1 di Asia, agar orang gampang ingat kita. Jadi kalau Anda ingin punya kekayaan tanpa batas, satu-satunya cara adalah Anda harus jadi magnet perhatian. Bagaimana jadi magnet perhatian? Anda harus jadi yang pertama atau harus jadi yang Yang ketiga, Anda harus menjadi sapi ungu. Saya tidak punya gambar di hadapan Anda, namun jika saya tunjukkan satu buah gambar, di mana dalam gambar tersebut ada 100 sapi yang berkumpul. Kita tahu sapi itu warnanya putih dan hitam. Di Indonesia saja warnanya agak abu-abu, suka main lumpur. Ada sapi warna putih dan hitam, ada 100 sapi. Namun di tengah-tengah ada sapi yang warnanya berbeda sendiri, yaitu berwarna ungu. Saya tidak meminta Anda untuk melihat yang ungu, tapi secara tidak sadar, otak Anda akan mencari warna yang berbeda, yaitu warna ungu tadi. Kenapa? Karena ketika ada satu perbedaan, orang akan langsung melihat dan mengalihkan seluruh perhatian kepada sesuatu yang berbeda. Nah, jika Anda ingin mempunyai kekayaan tanpa batas, Anda harus menjadi sapi ungu. Anda harus berbeda dengan orang lain. Dan ingat baik-baik, Anda harus buat perbedaan pada produk Anda. Bukan pada kontennya, bukan kepada benefitnya, tapi kepada value-nya. Ya, misalkan contoh, ketika Anda jual kopi, ya, banyak orang, oh Pak, saya harus berbeda, saya harus jadi sapi ungu. Anda bikin kopinya, kopi dari Lebanon, ini kopi dari Brazil. Bukan benefit, bukan konten, bukan isi, bukan produk yang Anda harus berbeda, tapi value yang Anda harus berbeda. Contoh, ketika Starbucks punya kopi sama dengan yang lain, namun dia bukan berbeda dari segi kopinya, produk atau benefitnya, tapi dia berbeda dari segi value-nya. Orang bukan hanya beli kopi di Starbucks, tapi orang beli experience, orang beli pengalaman, orang beli gaya hidup. Maka dari itu kenapa kacanya semua tembus pandang, supaya beli kopi di sana punya satu gengsi. Jadi buatlah perbedaan, jadilah sapi ungu, bukan pada benefitnya, bukan pada kontennya, bukan pada produknya, tapi pada value-nya, pada nilainya, pada sesuatu yang berbeda. Dan yang terakhir, poin kita terakhir, bagaimana Anda bisa punya kekayaan tanpa batas, sesuai dengan tema judul ini adalah Unlimited Wealth. Anda harus menerapkan satu prinsip, giving is rich. Saudara, kalau Anda tangan di bawah, ini sama seperti tangan yang Anda tidak punya apapun. Tapi kalau tangan Anda di atas, ini adalah tanda dari berkelimpahan. Ya, giving is rich. Kalau Anda memberikan kepada orang, saya percaya Anda akan penuh dengan kelimpahan. Dan ini selalu saya praktekkan. Ketika saya mempunyai satu buah seminar, ya, saya ingin mengajak Bapak Matius Yusuf untuk mengisi seminar saya. Bagaimana saya lakukan seperti ini? Bagaimana agar saya bisa mengundang beliau? Karena beliau waktu itu sangat sibuk sekali. Salah satu caranya adalah give dulu baru take. Nah, banyak orang selalu mau take dulu baru give. Selalu jadi tuyul dulu baru jadi malaikat. Saya jadi teringat waktu ketika saya pergi ke Surabaya, di mana saya dengan panitia saya ada seminar hari Sabtu, kami datang hari Jumat pagi atau Jumat siang. Kemudian sorenya kami memutuskan untuk nonton bioskop, dan kami nonton film 2012. Dan kita tahu semua bahwa waktu nonton film 2012 itu ngantri ya luar biasa. Kalau kata orang Surabaya bukan ngantri, nguantrinya luar biasa. Dan ketika kami datang itu, kalau saya berpikir kalau saya antri dari belakang dan antri dengan cara yang biasa, tentu saja itu akan makan waktu 2-3 jam, dan mungkin ketika saya sudah di depan loket, mungkin saja tiket sudah habis. Dan saya berpikir bagaimana caranya agar saya bisa berbeda dengan yang lain, bagaimana caranya agar saya tidak perlu ngantri tapi semua orang happy, everybody happy. Itu yang paling penting. Karena ketika Anda langsung ingin terobos tapi orang lain dirugikan, itu jangan, ya. Nah, saya juga menerapkan prinsip ini, giving is rich. Bagaimana saya memberi dulu, give dulu baru take, ya, bukan take dulu baru give. Saat itu kami mengatur strategi, target kita bukannya pria tapi wanita. Kenapa? Karena pria berpikir dengan logika, wanita dengan emosi. Misalkan contoh, kalau pria, ya, kita bilang mau titip tiket, tentu saja dia akan berpikir enak aja, ya, saya ngantri 2 jam, ya, Anda tiba-tiba datang minta titip tiket.
Tapi kalau wanita punya cara pikir yang berbeda, wanita lebih menggunakan emosi dibanding dengan logikanya. Nah, untuk itu strategi kita pertama adalah kita ingin berbicara kepada seorang wanita dulu yang sudah berada at least di baris-baris depan, tapi tidak paling depan, ya, di baris-baris depan. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita datang, kita samperi, kita hampiri, kemudian kita mengatakan seperti ini, lagi nonton ya, itu tentu saja mau nonton, betul nggak? Lagi ngantri, ya iyalah, ini depan, jelas-jelas depan loket. Kemudian kita tanya lagi, mau nggak nontonnya gratis? Tentu saja dia akan jawab mau. Siapa yang nggak mau nonton gratis? Kita akan bayar tiketmu. Jadi itu kurang lebih hari Jumat dan kita nonton di XX1 itu hanya 20.000 di Surabaya. Nggak masalah kita keluar 20.000 daripada ngantri 2 jam. Tapi bukan gratis untuk teman-temannya, tapi hanya dia sendiri. Nah, kemudian ternyata dia mau. Ingat, kalau pria mungkin nggak mau, ya. Kenapa? Karena pria berpikir dengan logika. Tapi kalau wanita tawar 25 perak saja itu bisa berantem, betul ya? Hanya tuh 25 perak, apalagi ini 20.000 rupiah. Jadi kita bilang, mau nggak gratis, nonton gratis, saya akan bayar tiketmu 20.000 rupiah, dan ternyata dia mau. Dan ketika dia mau, baru kita berikan senyuman, boleh nggak kami titip 6 tiket? Dan ternyata apa yang terjadi? Ternyata boleh. Kenapa? Karena kita give dulu baru take. Dan hal ini akan berubah drastis dan akan berbeda sekali ketika kita datang langsung kita bilang seperti ini, permisi, boleh nggak saya titip 6 tiket? Saya bayarin deh. Nah, ini terbalik, take dulu baru give dulu. Saya percaya kita akan dimarahi. Tapi kalau kita give dulu baru take, ini berbeda, ya. Jadi giving is rich. Jadi jika Anda ingin bertanya bagaimana cara punya kekayaan tanpa batas, simple. Anda harus giving terus. Pak, tapi saya tidak punya uang untuk di-give. Saya tidak punya uang untuk diberikan. Anda tidak perlu harus punya satu mental block bahwa memberi itu harus uang. Anda bisa memberi tenaga Anda bisa memberi waktu Anda bisa memberi ide Anda bisa memberi kreativitas Anda. Ya, Anda tidak harus melulu memberikan uang Anda. Kita kembali ke topik kita sebelumnya. Saya memberikan Agung Podomoro stand gratis di seminar saya. Di tanggal 28 November kita berikan stand gratis. Berapa harganya? Gratis. Dan pesertanya ada 4.000 orang. Kemudian tanggal 30 Januari kita berikan gratis. Berapa harganya? Gratis kita berikan. Dan setelah kita saya nggak mengharapkan sesuatu. Namun ternyata ketika kami give, saya iseng-iseng tanya kepada Pak Matius, boleh nggak? Atau mau nggak isi di seminar saya? Oh, boleh. Dan ternyata akhirnya Pak Matius Yusuf, dia punya waktu yang sibuk, beliau akhirnya mau datang untuk mengisi di seminar kami. Jadi tanggal 30 Januari, saya seminar bareng dengan Bapak Dr. Insinyur Matius Yusuf, MMMBA. Bagaimana kuncinya? Anda harus give dulu. Dan keempat hal ini yang saya sudah jabarkan masing-masing satu persatu, poin demi poin, tidak akan berhasil kalau Anda tidak mau keluar dari zona nyaman Anda. Karena yang paling menghambat Anda untuk berhasil adalah Anda tidak mau keluar dari zona nyaman Anda. Anda sudah nyaman dengan jabatan Anda hari ini, Anda sudah nyaman dengan penghasilan Anda saat ini, Anda sudah nyaman dengan rumah Anda saat ini, Anda sudah nyaman dengan mobil kendaraan pribadi yang diberikan oleh kantor Anda saat ini. Ini yang paling menghambat manusia untuk bisa berjuang. Namun saya ingin katakan, jika Anda sedang nyaman, maka Anda sedang tidak bertumbuh. Saya selalu tanya kepada beberapa orang yang saat giginya ingin tumbuh, apa rasanya? Dia bilang, demam, gak enak, pusing, tidak nyaman, karena gigi sedang akan bertumbuh. Artinya apa? Ketika sedang terjadi satu ketidaknyamanan, ada something yang mau bertumbuh, yaitu gigi tadi. Namun apa terjadi ketika saya tanya dengan orang yang giginya sedang tidak bertumbuh? Ya tidak terjadi apapun. Dia nyaman, dia tidak demam, dia tidak sakit, dia tidak pusing. Jadi kalau Anda hari ini nyaman dengan posisi Anda saat ini, berarti Anda sedang tidak bertumbuh. Jadi mau tidak mau Anda harus keluar dari zona nyaman Anda harus keluar dari comfort zone Anda lihat orang yang sukses di Jakarta bukan berarti harus melulu orang Jakarta. Tapi orang yang sukses di Jakarta adalah orang Kalimantan yang merantau ke Jakarta. Ya, orang Sumatera yang merantau ke Jakarta, orang Surabaya yang merantau ke Jakarta, orang Bali yang merantau ke Jakarta. Kenapa mereka yang berhasil? Karena mereka keluar dari zona nyaman mereka. Di lingkungan mereka punya kenalan, mereka punya koneksi, mereka punya relasi, mereka tahu jalan-jalan tembus, jalan-jalan tikus, mereka tahu bagaimana caranya berbisnis, mereka tahu karakter konsumen di sana. Tapi ketika mereka datang ke Jakarta, mereka keluar dan masuk zona baru. Mereka keluar dari zona nyaman mereka masuk wilayah mereka tidak kenali. Mereka tidak punya sahabat di sana. Kalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit. Mereka tidak punya relasi, mereka tidak tahu jalan-jalan pintas di sana. Jadi orang yang berhasil adalah orang yang keluar dari zona nyamanmu, ya. Jadi saya ingin katakan, segala sesuatu yang sangat Anda inginkan itu tidak jauh, hanya sedikit di luar zona nyamanmu. Saya ulangi, segala sesuatu yang sangat Anda inginkan itu tidak jauh, hanya sedikit di luar dari zona nyamanmu. Jadi hari ini putuskan, Anda nyaman, kemudian Anda punya mobil, Anda punya nyaman dengan pekerjaan Anda, dengan gaji Anda, dengan penghasilan Anda saat ini, berarti Anda sedang tidak bertumbuh. Dan untuk bertumbuh tidak perlu
usia yang masih muda, Anda yang berusia tua pun Anda masih punya kesempatan untuk bertumbuh. Jadi mulai hari ini Anda sudah dengarkan 4 poin tadi, dan Anda harus tahu bahwa semuanya itu sia-sia kalau Anda tidak berani keluar dari zona nyaman Anda. Dan saya ingin katakan juga bahwa pengetahuan tidak berarti sama sekali kecuali Anda mempraktekkan apa yang Anda ketahui.